Ini sebenarnya pembunuhan di kandang musuh oleh Mossad. Apapun alasannya, itu benar-benar bikin malu, mencoreng, ya. Muka itu mau ditaruh di mana itu, udah nggak bisa disembunyikan lagi ya. Semua jenderal maupun menteri maupun kabinet dan presiden termasuk pimpinan tertingginya Iran ya, mereka sebenarnya malu banget begitu ya, setelah tamu tamu kehormatan ya mestinya dijaga, dikawal oleh pasukan khususnya mereka karena mereka tahu ini eh, berbahaya kalau mereka dibiarkan sendirian atau kurang pengawalan begitu ya. Karena dia tahu kan udah banyak korban-korban dari intelijen Mossad juga, petinggi-petinggi eh, siapa Hamas maupun Hizbullah, bahkan jenderal-jenderal Iran sendiri. Tapi eh, baru berapa bulan ya, eh, 1 bulan atau 2 bulan kemarin presidennya juga memalukan, masa bisa mati begitu saja ya. Karena helikopter begitu. Nah, jadi itu benar-benar malu. Nah, apa yang bisa diharapkan begitu? Ini hanya ayam sayur, modal koar-koar saja, gampang banget defense-nya ditembus begitu ya. Nggak ada punya pertahanan keamanan yang kuat, yang solid, yang nggak bisa ditembus begitu ya. Begitu rapuh begitu, gampang banget, mudah dikoyak-koyak begitu. Jadi dimanapun gampang dikoyak-koyak begitu. Silakan. Oke, jadi ini sebenarnya pembunuhan di kandang musuh oleh Mossad. Apapun alasannya, itu benar-benar bikin malu, mencoreng ya. Muka itu mau ditaruh di mana itu, udah nggak bisa disembunyikan lagi ya. Semua jenderal maupun menteri maupun kabinet dan presiden termasuk pimpinan tertingginya Iran ya, mereka sebenarnya malu banget begitu ya, setelah tamu tamu kehormatan ya mestinya dijaga, dikawal oleh pasukan khususnya mereka karena mereka tahu ini eh, berbahaya kalau mereka dibiarkan sendirian atau kurang pengawalan begitu ya. Karena dia tahu kan udah banyak korban-korban dari intelijen Mossad juga, petinggi-petinggi eh, siapa Hamas maupun Hizbullah, bahkan jenderal-jenderal Iran sendiri begitu ya. Posisi mereka dimanapun dengan teknologi artificial intelligence ya, tadi eh, apa position mereka semua ya itu terlacak ya oleh satelit mereka segala ya, oleh si siapa Israel ini. Nah, tetapi eh, baru berapa bulan ya, eh, 1 bulan atau 2 bulan kemarin presidennya juga memalukan, masa bisa mati begitu saja ya. Karena helikopter begitu. Nah, jadi itu benar-benar malu. Nah, apa yang bisa diharapkan begitu? Ini hanya ayam sayur, modal koar-koar saja, gampang banget defense-nya ditembus begitu ya. Nggak ada punya pertahanan keamanan yang kuat, yang solid, yang nggak bisa ditembus begitu ya. Begitu rapuh begitu, gampang banget, mudah dikoyak-koyak begitu. Jadi dimanapun gampang dikoyak-koyak begitu. Nggak ada di Muslim. Jadi mau Khalid Masal di Yordania ya, pemimpin-pemimpin yang lain di Libanon, di Suria ya, bahkan sampai di Paris pun dicari ya, gampang bisa dibunuh di hotel, di jalan ya, gampang diracun macam-macam. Jadi mereka tidak berdaya dan malu dan
saya rasa ini kedua kali juga Muslim seluruh dunia malu, ya malu mereka begitu. Kok bisa sampai gampang banget mudah ditembus pertahanan negara-negara Muslim, apalagi Iran yang saat ini yang paling diandalkan untuk membela Hamas begitu ya. Karena ya memang dedengkotnya terorisnya ini Khamenei kan, memang dia yang keluarin modal ya jadi bandarnya. Nah, malu Turki aja, sekelas Turki saja nggak berani keluar-keluar seperti Israel dan mengeluarkan uang banyak ya untuk menyerang Israel begitu. Hanya Iran. Nah, Iran ini walaupun Syiah ya tetap jadi harapannya si siapa namanya orang-orang Muslim ini. Ya Muslim sih ngarepin Cina dan uh, Rusia bisa ikut-ikutan perang dunia ya lawan Amerika. Dia biar berpetuk tangan seperti Ukraina dengan Rusia. Ya kan bisanya cuman begitu doang harapannya, nggak punya kemampuan. Kalau suruh perang sendiri ya bak celurit pedang lawan M16 ya jauh lah kelasnya ya. Nah, jadi berbeda jauh dan malu sekali begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya memang kejatuhan Muslim ya. Muslim udah tampak semua di Barat lewat aksi-aksi apapun yang mereka lakukan ya, termasuk ini rancangannya si Hanie ya, udah ngeluarin duit banyak dengan Qatar dan bohir-bohirnya ya, termasuk mungkin grupnya Yusuf Kala juga ikutan di situ ya, yang di Qatar juga ya lewat manipulatif untuk demo-demo setiap hari di Amerika, di Eropa, ya mengeluarkan uang, menggelontorkan duit puluhan triliun untuk menyuap para petinggi-petinggi pendidik-pendidik di Amerika, bahkan di Eropa untuk demo dan memfasilitasi. Tetapi gagal semuanya, ya planning mereka nggak ada begitu ya, kelihatan cuman di permukaan doang aja keren, oh ya ratusan ribu seolah-olah mendukung, tapi kebanyakan imigran. Beberapa saja yang dari orang-orang bule yang masih lugu, yang masih nggak ngerti ideologi Islam yang penuh kekerasan begitu ya. Tapi sekarang terbelalak ya, terbukti sekarang nih orang-orang Inggris ya, orang-orang Eropa semua di mana-mana sudah menolak Islam ya. Islam ini udah terkenal ideologi yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan manipulatif ya. Hanya untuk orang-orang bodoh saja yang mau percaya ideologi poligami, kawin siri, ya punya anak banyak, pakai jilbab, pembodohan, ya perempuan di bawah laki-laki, begitu ya. Bahkan di beberapa negara yang melakukan syariah sesuai Quran itu perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh menunjukkan hidung batangnya semua, mesti didampingi suami, semua berubah ya. Jadi akhirnya uh, udah ketahuan nih belangnya si Islam ideologinya ya, udah nggak disukai, mereka udah seneng cepetlah itu dipindahin ke Rwanda aja ya, dipulangin aja semua, dideportasi itu, nggak usah lagi dibantu tuh orang-orang Muslim ya, udah nggak perlu lagi pakai hati, pakai humanity ya, mereka tuh orang-orang yang susah, gampang diprovokasi. Nah jadi terbongkar ya, jadi sama semua di Mesir juga begitu ya, Ikhwanul Muslimin uh, kuat waktu itu ya, akhirnya yang keangkat si Mursi ya, tapi yang ada dipimpin sama dia yang Ikhwanul Muslimin semuanya diganti dengan pejabat-pejabatnya orang-orang anggota Ikhwanul Muslimin ya, seperti kayak di sini PKS begitu ya, gubernurnya semua, DPR-nya semua dipimpin lewat Mursi itu ya, karena dia memang dari Iwanul Muslimin, tapi yang ada nggak bisa mimpin, ekonominya langsung memburuk ya, semua sektor pariwisata yang jadi tulang punggung Mesir nggak pulih juga ya, investasi asing pada kabur ya, takut sama orang-orang agamawi ini, orang-orang khilafah ini, sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar syariah, sebentar-sebentar teriak-teriak Allahu Akbar, banyak bom bunuh diri, gereja-gereja dibom ya, gereja-gereja Koptik itu dulu kan banyak dibomin. Jadi banyak keresahan masyarakat, keresahan sosial ya, akhirnya yang ada utang, malah mau minta IMF. Nah, akhirnya ya kalau IMF utang waktu itu hampir berapa tuh, 5 miliar US dollar dia
yang ada akan memotong banyak subsidi, ya, banyak pelanggaran HAM, ya. Saat orang-orang yang ngebom itu dari orang-orang Ikhwanul Muslimin yang radikal, dia tahu, dia sengaja nggak mau ditangkap, dibiarin aja pelakunya. Ya kabur lah para investor. Akhirnya kan ya sama kayak Jokowi sekarang nih. Pada kabur investor, lu mau ngomong apapun, uang lu dibangun untuk pesantren untuk ini, ya semua kabur, nggak ada yang mau, ya. Akal licik lu sama kayak si Mursi begitu. Semua dipakai untuk agama, ya. MUI dibiarkan saja untuk melakukan diskriminasi, penutupan gereja, nangkepin si siapa Panji Gumilang yang Pancasilais, agamanya diperkuat, sama seperti sekarang, cuman mau cari muka di situ. Ya akhirnya hancur tatanan hidupnya, semua tuh hancur. Akhirnya malah yang ada Muslim Brotherhood-nya kan terkenal itu, ya, Ikhwanul Muslimin. Bahkan Mesir itu kan terkenal sebagai negara apa para intelektual Mesir, ya, dengan universitasnya yang bergengsi, ya, menurut kelasnya Islam, ya. Ya kalau menurut kelasnya Muslim ya masih jauh lah begitu. Mesir itu ya dianggap sebagai kebangkitan Islam begitu. Tetapi mana akhirnya hancur juga, ya, rakyatnya melawan. Akhirnya dengan gampang saat si siapa si si siapa nih Muslim ini melakukan revolusi waktu itu mengkhianati si Mubarak, ya digulingkan lagi dia dengan rakyatnya, ya. Akhirnya ya hancur semua sama di Syiah, di Suriah juga, ya, di Irak juga, ya semuanya ribut. Syiah dengan Sunni, ya perang semuanya. Akhirnya semua orang bisa tahu, ya nggak ada ajaran ini, memang ideologi ini berantakan, hancur, penuh teror, penuh kekerasan, ditinggalkanlah. Orang-orang yang cerdas makin cerdas, orang-orang Muslim yang cerdas ya jadi ateis banyak itu di Timur Tengah, ya. Jadi pergantian-pergantian orang-orang yang teroris, yang pemimpin-pemimpin model Musri itu yang khilafah yang lebih menekankan untuk syariah agama seperti di pemimpin Iran ini, ya semua negara-negara yang lebih maju seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, semua ya akan senang. Bahkan kematian Haniyeh ini juga mungkin menjadi disambut gembira oleh Arab Saudi, oleh Yordania, oleh Mesir sekarang pemimpinnya, ya, termasuk Maroko, ya, negara-negara Uni Emirat Arab, Kuwait, ya. Ya memang mereka nggak suka dengan pemimpin-pemimpin Syiah yang suka teror, ya, apalagi dia takut Iran nanti menguasai Timur Tengah dengan Syiahnya. Ya itu Pak Paul. Jadi sekarang banyak juga Muslim akhirnya cerdas lah, dan seluruh dunia bagus, Eropa, Amerika semakin mengetahui, ya, ajaran ini penuh dengan kekerasan. Ya, Nah, itu akan bagus buat Eropa dan Amerika untuk mendilet ajaran ini, bahkan kalau perlu dilarang di seluruh dunia ajaran ini. Terima kasih.